Bismillahirrahmanirrahim. Yakin betul tadi, apalagi diingetin. Kita ragu tapi diingetin dan kompak yang ngingetin makmumnya, maka kita lanjutkan. Amma idza salama minas shalah wa syakka hal taraka ruknan am rak'ah fal madzhab as-shahih annahu la yalzimu syai'un wa shalatuhu ma'siyah. Apabila sudah salam kemudian ada keraguan, syakka, hal taraka ruknan aw rak'atan, apakah dia meninggalkan satu rukun atau enggak, atau satu rakaat. Fal madzhab as-shahih annahu la yalzimu syai'un. Mazhab yang sahih, dia enggak terkena beban sedikit pun. Wa shalatuhu madhiyah, dan salatnya sudah lewat ala sihah, sah. Lianna zahir annahu ata bikamaliha, karena yang zahir itu dia melaksanakan sudah sempurna. Sementara yang menyatakan enggak sempurna itu ragu, keraguan. Maka kita berpijak kepada apa yang sudah kita sempurnakan. Wala yajuzul amal fihi biqauli al-ghair. Nah, ini misalnya beda halnya kalau ragunya itu sebelum. Kalau ragu sebelum itu diambil yang paling yakin. Yang paling yakin itu adalah yang jumlahnya sedikit. Ragu ini 3 apa 4. Yang meyakinkan kita ya 3, gitu kan. Yang meyakinkan kita adalah 3. Sementara posisi 4 ini belum jelas. Ya kita ambil yang yakin. Yang berikutnya, fa idza syakka fi asna'i shalah hal shalah salasan aw arba'an akhadha bil yaqin wa ata bi rak'ah. Nah ini, fa idza syakka, apabila ragu fi asna'i shalah, di tengah-tengah pelaksanaan salat, hal shalah, apakah dia telah salat salasan 3 rakaat aw arba'an atau 4 rakaat, akhadha bil yaqin. Dia ambil yang yakin. Wa ata bi rak'atin, kemudian dia nambah 1 rakaat lagi. Wala yang fa'uhu ghalabatuz dzan annahu shalla arba'an, dan enggak bermanfaat zon yang dimenangkan. Dalam posisi ada ragu 3 atau 4, maka ditetapkan 3. Wala athara lil ijtihad fi hadzal bab. Wala yajuzul amal fihi biqaulil ghair walau kana al mukhbiruna katsirina wa thiqat, bal yajibu alaihi ayatiya bima syakka fihi hatta law qalu lahu shallaita arba'an yaqinan wa huwa syakun fi nafsi la yarji'u ilaihim. Wal aslu fi dzalika qauluhun nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dasarnya adalah sabda Nabi, idza syakka ahadukum, apabila kamu salah satu di antara kalian ragu fi sholatihi, di dalam salatnya, falam yadri, kemudian dia enggak tahu secara pasti, kam sholat, berapa rakaat dia telah sholat, asalatan, apakah 3 am arba'an atau 4 rakaat, fal yatrahis syakka, maka lemparkan keraguan itu, wal yabni, dan tetapkan ala mastaiqona, atas apa yang kamu yakini, yang diyakini. Tsumma yasjud, kemudian sujudlah sajdataini, 2 sujud, qabla an yusallim, sebelum salam, itu sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan, apabila ternyata salatnya 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, sujud sahwi tadi menggenapkan salatnya. Wa in kana shalla tamamal arba, tetapi seandainya dia benar salatnya sempurna 4 rakaat, kana tatarhiman lisyaitan, itu pengusir setannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena keraguan, kelupaan kita bisa jadi karena faktor godaan syaitan, min wasawisi syaitan. Bacaan kita kadang lupa, kadang pikirannya ngelantur. Ya sama, nggak hanya makmum, kadang imam juga begitu. Nggak hanya jamaah, kadang sholat sendiri pun juga begitu. Tiba-tiba blank gitu kan. Makanya kemudian kita disunahkan
ta'awud di awal isti'adzah. Rawahu Muslim. Tsumma hadza fi haqqil imam wal munfarid. Kondisi yang seperti ini berlaku bagi imam dan salat sendiri. Ammal makmum fala yasjud idza saha khalfa imamihi wa yatahammal imam sahwahu. Tapi kalau pas jamaah nggak berlaku bagi makmum kalau imamnya nggak sujud sahwi. Nah ini. Jadi ada juga makmum sujud sahwi sendiri sementara imamnya enggak itu. Amal makmum fala yasjudu idza saha khalfa imamihi wa yatahammalul imam sahwahu. Atau sebaliknya, makmumnya yang ragu, imamnya enggak. Salah satu makmum ragu, dia enggak disunahkan untuk sujud sahwi. Beda halnya kalau dia salat sendiri. Fala yasjudu maka tidak sujud idza saha apabila lupa khalfa imamihi di belakang imamnya. Wa yatahammalul imamu sahwahu, dan imam yang menanggung sahwahu lupanya makmum. Hatta law zanna anal imam salam fasallam. Sampai kalau seandainya imam salam, kita ikut salam. Tsumma bana lahu annahu lam yusallim fasallama ma'ahu fala yasjud. Tetapi ternyata, nah ini kalau seandainya kita ragu nih imam udah salam belum, kita ikut salam, ternyata imamnya belum salam. Tsumma bana lahu annahu lam yuslim fasallama mahu fala yasjudu alaihi. Kita tungguin, apalagi jamaah membludak, pergerakannya nggak bisa terpantau secara full. Ini kayaknya udah salam. Ternyata belum. Ya dia ulang salam lagi, dan itu tidak perlu sujud sahwi sekalipun si makmum melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh imam, yang memang belum waktunya. Fala sujuda alaihi li'annahu saha fi hal iqtidaihi, karena dia lupa pada saat dia menjadi makmum. Walau tayaqqanal makmum fi tasyahudihi annahu taraka ruku' awil fatihah masalan min rak'atin nasiyan aw syakka fi dzalika fa idza sallamal imam lazimahu an ya'tiya bi rak'ah. Cuma kalau ada makmum masbuk kemudian dia ragu, ini tadi masbuk saya masbuk di rakaat pertama atau rakaat kedua, terus saya kurangnya berapa. Kalau kondisi yang seperti ini, begitu imam salam kita nambah, ya kita nambah posisi yang paling yakin berlaku ketentuan yang sebelumnya tadi. Ini saya tadi itu masuknya di rakaat kedua atau rakaat ketiga ya. Itu. Kalau masuk rakaat kedua salat Isya berarti saya tambah 2 lagi. Tapi kalau masuk rakaat ketiga berarti tambahnya 3. Nah kalau ragu yang seperti itu berarti dia tambah 3. Nah ini. Lazimahu an ya'ti bi rak'atin wala yasjudu lisahwi. Li'annahu syakka fi halil iqtida. Nah ini. Yang berikutnya, wa idza salamal imam qama wa ata bi rak'ah wala yasjudu lisahwi li baqa'i hukmil qudwah. Walau salamal imam ba'da ma qama falyajibu alaihi an ya'uda ilal qu'ud li'anna qiyamahu ghairu ma'dzunin bihi. Nah ini keterangan yang lebih detail. Yang berikutnya wal masnunu la ya'udu ilaihi ba'da talabbusi bi ghairihi lakinnahu yasjudu lisahwi. Kemudian jenis yang kedua yang ditinggalkan adalah aktivitas sunnah. La ya'udu ilaihi ba'da talabbus bi ghairihi. Enggak diulang kalau sudah ketimpa dengan aktivitas yang lain. Jadi misalnya kita lupa enggak tahiyat awal. Jadi rakaat kedua pada saat sholat maghrib atau sholat isya atau sholat zuhur, rakaat kedua kita langsung berdiri. Setelah itu kita sudah baca Fatihah, ingat, oh iya tadi belum tahiyat awal, nggak perlu duduk lagi, nggak perlu ngejar duduk. Beda halnya kalau begitu kita lupa berdiri langsung ingat baru kita duduk. Tapi kalau sudah talabbus bi ghairihi, sudah ketimpa dengan
aktivitas lain, la ya'udu ilaihi. Dia nggak balik lagi, dia nggak ngulang. Lakinnahu, akan tetapi dia disunahkan yasjudu lisahwi, sujud sahwi nanti jelang salam. Wa qad taqaddama anna shalah tashtamilu ala arkanin wa ab'adin wa hay'at. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa di dalam aktivitas salat ada rukunnya, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at. Nah, kalau ketinggalan rukun, dia mengejar, menyempurnakan, kemudian sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad, dia tidak mengulang, tidak balik lagi untuk melakukan, tapi nanti sujud sahwi. Kalau hayat itu nggak perlu ngulang, nggak perlu sujud sahwi. Fal arkan. Nah, sekarang yang mana yang ab'ad, mana yang hayat. Fal arkan malabudda minha. Rukun itu harus ada. Wala taswihu shalah biduniha. Dan tidak sah salat tanpanya. Wa ammal ab'ad, adapun sunnah ab'ad, wahia yaitu allati samaha syekh sunanan, yang dinamakan di sini sebagai sunnah. Sunnah ab'ad dikenal walaisat min sulbis shalah, tidak menjadi inti dari salat, jadi tidak masuk rukun salat. Fatujibaru bisujudi sahwi, kemudian ditambal dengan cara sujud sahwi inda tarkiha, ketika dia meninggalkan sahwan secara lupa bila khilafin, tanpa ada perbedaan pandangan. Wa kadza indal amdi ala rajih. Demikian juga menurut pandangan yang rajih, sengaja. Dia sengaja nggak baca tasyahud awal, sah sih salatnya. Tapi ya kehilangan keutamaan. Liwujudil khalalil hasil fi shalah bisababi tarkiha. Balil amdu asyaddu khalalan fa huwa aula bisujud. Kalau dia sengaja, lebih layak untuk sujud sahwi. Wa hadhil ab'ad sittah. Nah, ada 6 aktivitas salat yang masuk kategori sunnah ab'ad. Yang pertama, at-tasyahhudul awal, tasyahud yang pertama. Yang kedua, al-qu'ud lahu, duduk tasyahud awal. Jadi kan di dalam aktivitas kita ada duduk di tasyahud awal, ada baca tasyahud awalnya. Kemudian wal qunutu fi subhi wa fi nisfil akhir min syahri Ramadan. Qunut subuh. Nah, ini menurut Syafi'iyah itu sebagai sunnah ab'ad. Kalau lupa ya enggak usah balik lagi gitu. Wa fi nisfil akhir min syahri Ramadan, dan separuh akhir dari syahr Ramadan. Wal qiyam lahu, dan berdiri untuk kepentingan qunut. Wassalah ala nabi, dan baca sholawat atas nabi. Jadi di dalam bacaan tasyahud kita itu ada tasyahud, ada sholawat. Sholat ala nabi fit tasyahudil awal, di dalam tasyahud yang pertama, itu sunnah. Tapi kalau tasyahud akhir, sholawat atas Rasulullah itu juga bagian dari rukunnya. Sementara yang sunnah yang mana? As-sholah alal al fit tasyahudil akhir, sholawat kepada keluarga baginda Rasulullah, itu hukumnya sunnah ab'ad. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu rukun, wa ala ali Muhammad itu sunnah. Sunnahnya tapi sunnah ab'ad. Jadi kita baca sholawat, sholawatnya kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarga dan juga zuriyah. Nah, ini sebagai petunjuk bagi kita bahwa penghormatan kepada Rasulullah itu juga menghormati kepada alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya. Kalau ada orang mengaku muslim tetapi dia sabbus sahabat, dia mencela para sahabat, sekalipun para sahabat ada perbedaan pandangan, perbedaan ijtihad, mulai dari ijtihad fikih sampai ijtihad politik. Ada peristiwa pertikaian di antara sahabat, bahkan peperangan. Ada perang Jamal, perang Siffin. Tetapi kondisi itu tidak mengurangi sedikit pun keadilan sahabat. Dan tidak boleh menyebabkan kita meninggikan dan merendahkan yang lain. Karena Rasulullah menegaskan as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu seluruhnya memiliki sifat keadilan, dan sahabat memiliki kemuliaan, sebagaimana juga keluarga baginda Rasulullah SAW. Tapi harus proporsional. Kalau Rasulullah SAW itu maksum, itu terjaga dari salah dan dosa. Sementara sahabat dan juga alu Rasulullah, keluarga Rasul yang kita kenal sekarang apa Sayyid Syarifah, itu tidak maksum. Ada kalanya dia salah, ada kalanya dia nggak paham agama, mungkin juga. Tetapi kondisi itu tidak mengurangi kita untuk memberikan penghormatan bil jumlah. Jadi nggak boleh kita juga kemudian terjebak untuk mencaci-caci sahabat, mencaci-caci keluarga baginda Rasulullah. Nggak boleh. Sekalipun tidak maksum, tetapi perintahnya menghormati keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu di dalam sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau mau ditambahin wa ala azwaji nabiyina Muhammadin, istri-istri, kemudian wa dzurriyyatihi, dan keturunan-keturunannya. Keturunannya itu bisa keturunan laki, keturunan perempuan. Nah, itu bil jumlah. Ketika kita memberikan penghormatan kepada keluarga baginda Rasulullah, bukan berarti kita Syiah. Nah, kita kira begitu. Kadang orang ketika ada memberikan penghormatan, ini menjadi identitas khusus Syiah, dengan menghormati keluarga Rasul, keluarga Ali, keluarga baginda Rasulullah SAW. Enggak. Kalau penghormatan terhadap keluarga baginda Rasulullah dianggap sebagai Syiah, kata Syafi'i, maka ana awwalu man tasyayya. Kalau menghormati keluarga baginda Rasulullah itu dianggap sebagai Syiah, maka saya orang yang pertama sebagai Syiah, katanya. Karena penghormatan kepada keluarga baginda Rasulullah SAW itu bagian dari perintah keagamaan bil jumlah. Tapi ajarannya bisa diambil, bisa tidak, karena dia nggak maksum. Beda halnya dengan Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok yang maksum, yang terbebas dari dosa. Tetapi walau demikian, sekalipun nggak maksum, nggak mengurangi aktivitas kita untuk memberikan penghormatan. Nah, demikian juga berlaku kepada sahabat. Ada kalanya kita memilih pandangan Imam Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Abbas ketika terjadi perbedaan, tetapi tidak mengurangi penghormatan. Kita nggak boleh mencela atau mencaci. Nah, kalau ada orang mengaku muslim tapi mencaci sahabat dengan meninggikan sahabat yang lain, misalnya beberapa komunitas Syiah pengen meninggikan sahabat satu, mencaci sahabat yang lain, mencaci Sayyidah Aisyah bahkan, kemudian menganggap bahwa Abu Bakar itu merebut kekuasaan yang pada hakikatnya adalah
ke Sayyidina Ali, meninggikan Sayyidina Ali dengan cara merendahkan sahabat yang lain. Nah, nggak boleh itu anunya posisinya, dan itu nggak sesuai dengan tuntunan keagamaan. Allah alam. Ada pertanyaan? Silakan Pak Noto.